Siapa lagi? Yang lainnya? Tapi bidat ini kenapa? Binatang. Izin. Sakit. Selebihnya ke ikut tapis. Nah, untuk hari ini itu kita akan belajar matematika. Untuk materinya itu daerah asal operasi aljabar fungsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik dapat menentukan daerah asal dari hasil operasi aljabar fungsi dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk pada daerah asal fungsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu operasi bentuk aljabar. Itu adalah materi prasyarat supaya kita bisa mengerjakan operasi aljabar fungsi. Nah, ini kita bisa lihat materi prasyaratnya di sini. Bisa terlihat dengan jelas? Ya. Ini bentuk operasi aljabar itu pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini termasuk penjumlahan. Apakah kalau bentuknya seperti ini kita bisa jumlahkan? Bisa. Kenapa bisa? Karena variabelnya sama. Ya, dia mempunyai variabel yang sama. Jadi kita bisa jumlahkan. Kalau dijumlahkan ini hasilnya, ini kan misalkan ada apa di depan sini? Ada koefisien depan sini, yaitu 1, cuman tidak saya tulis. Jadi 1x ditambah 3x itu 3x bukan. Berapa? 4x. Nah, betul. Sudah paham ini? Nah, untuk selanjutnya yang kedua, kalau bentuknya seperti ini, apakah dia bisa dijumlahkan? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Kenapa? Ayo. Lihat variabelnya, apakah dia sama? Variabelnya sama, cuman x dengan x, tapi dia mempunyai pangkat. Yang ini dia mempunyai lihat, ada di pangkat 1. Kan ini variabelnya sudah beda. Jadi dia tidak bisa dijumlahkan. Jadi dia sudah sampai di sini saja. Nah, ini untuk yang ini, apakah ini bisa dikurangkan? Berapa? Ayo, 2x kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya? Ini ada 1. 2 kurang 1? Jadi kita sisa tuliskan x kuadrat. Nah, betul. Kalau dia bentuknya begini, bisa dijumlahkan? Tidak, karena variabelnya beda. Ada x, ada y, jadi tidak bisa dijumlahkan. Begitupun dengan yang ini. Biarpun dia sama pangkatnya, tapi variabel yang di sini memuat x dan y itu tidak boleh dijumlahkan. Sudah paham? Ya. Lanjut untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk yang ini x kali x berapa? X dikali x. Ayo, tahu? Siapa? Tadi Mbak sudah jawab. Berapa? X. X berapa? Iya, betul. Jangan malu-malu. Kasih besar saja suaranya. X kuadrat, karena ini ada 1, ini di sini ada pangkat 1. Nah, dia ini pangkatnya dijumlah pangkatnya. Jadi x kuadrat. Kalau yang ini bisa? Karena dia bisa. Ya, perkalian. Jadi berarti dia hasilnya 2x. Yang ini ada pangkat 1. Jadi berarti ditambah jadi? Nah, betul. Yang ini bagi nih 2. Ini dibagi 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat berapa? Bentuknya ini berapa?
Ini habis. Berarti seper berapa? Iya. Kalau ini bisa dikali? Ayo, tidak. Tidak? Kenapa tidak? Ini kan perkalian. Kalau perkalian itu bisa beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau sudah beda koefisiennya itu tidak bisa. Kalau dia itu perkalian bisa. Jadi x kuadrat kali y gitu. Kalau ini x kuadrat bagi x kuadrat hasilnya apapun yang pembilang dan penyebutnya itu sama. Kalau dia dibagi dengan dirinya sendiri berarti hasilnya satu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung. Yang mana bagian? Ini x kuadrat bagi x kuadrat. Ini kalau dibagi apapun yang hasilnya, kalau misalkan begini 2 bagi 2 berapa? 1. Sama halnya dengan ini x kuadrat bagi x kuadrat hasilnya 1. Itu sudah mengerti? Ya, nah, kalau ini ada yang masih ingat rumus operasi fungsi aljabar? Sudah dipelajari minggu lalu. Ini F ditambah GX untuk penjumlahan. Ayo, buat tesnya ada di halaman 16. Ayo, siapa? Rumusnya ini bagaimana? Sudah dapat? Fx ditambah GX. Untuk yang ini jadi fx kurang gx. Untuk yang ini fx kali dx. Untuk yang ini, ya ini pembagian fx bagi gx. Untuk langkah contoh pengerjaannya, Ustazah kasih misalkan untuk nilai fx-nya untuk nilai gx-nya. Nah, siapa yang bisa menentukan operasi aljabar fungsinya untuk penjumlahan? Yang berani, Yang berani, ayo. Ada hadiah di akhir pembelajaran. Ini sudah diketahui fx-nya dan gx-nya, sisa dikasih masuk. Ayo, ada yang bisa? Ada yang mau? Ayo, siapa? Atau jawab di bawah saja atau mau naik? Mau? Ini langsung saja kasih masuk di rumus untuk yang penjumlahannya. Ayo. Bagaimana? Langsung saja kasih masuk. Ini fx-nya nilainya berapa? 2 x tambah 3. Ini gx-nya nilainya x kuadrat. Nah, bagaimana caranya dijumlahkan? Yang tadi untuk sifat yang prasyaratnya itu. Ini kan tidak ada yang sejenis, iya kan? Tidak ada. Jadi cara penulisan yang awalnya itu didahulukan yang x apa? X kuadratnya, kemudian tambah 2x, kemudian tambah 3. Nah, begini hasilnya ya.
pembagian. Nah, siapa yang bisa untuk perkalian pembagiannya? Fx per Gx. Yuk. Yuk, siapa? Ini sudah diketahui nilai Fx-nya, sudah diketahui nilai Gx-nya. Dan ini adalah rumusnya. Bagaimana caranya? Ayo. X kuadrat kurang 4. Terus bagi X kurang 2. Nah, terus langkah selanjutnya ini kita bisa faktorkan. Bagaimana? Gini. Kenapa bisa bentuknya seperti ini? 4. Oh iya, ini tambah ya. Ayo. Salah tadi sini. Ayo. Ini kali akan hasilnya mendapatkan S kuadrat ditambah 4 sama kembali ke asal semula. Kita faktorkan supaya mudah untuk mendapatkan hasilnya. Ini kan kalau bentuknya seperti ini kita sudah bisa coret. Dan hasilnya kita dapatkan X kurang 2. Sudah mengerti? Ya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustazah Windy untuk menjelaskan. Nah, baik, terima kasih. Masih ingat nama Ustazah? Ingat. Ustazah siapa? Ustazah Windy. Oke. Nah, sebelumnya sudah pernah belajar pemfaktoran? Pernah ya, di kelas 10 kayaknya? Iya. Kalau ada X kuadrat ditambah 4, cara memfaktorkannya gimana? Ini kita buka dulu ini kan x, jadi tinggal x sama x ini. Terus, nah kita lihat angka balik akhirnya. Bilangan apa yang menghasilkan 4 jika dikali dan menghasilkan 0 jika dikurangkan? Berapa? Ya. Ini 4. Nah, ini kan apa bentuknya seperti dengan x kuadrat dikurang 4 dikurang 0 jadi tambah 0 dikurang 4. Ini 0 ini adalah x-nya. X-nya itu tidak tidak dituliskan di sini karena dia bernilai 0. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat di sini caranya. Bilangan apa yang dikalikan menghasilkan 4 dan dikurangkan menghasilkan 0? Berapa? 2 kan? Jadi di sini kita tulis 2, di sini juga kita tulis 2. Nah, kita lihat tandanya. Di sini kan minus. Berarti bilangan apa yang kita kalikan tanda apa yang kita kalikan menghasilkan minus. Jadi plus min dan min plus. Jadi bisa kita tulis seperti misalnya ini min, ini plus gitu. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam lagi menghasilkan x kuadrat dikurang 4. Oke? Nih, misalnya kan tahu perkalian ini apa? Pelangi ya kan? Kayak gini. Nih gitu
gitu? Tahu. Oke. X dikali X kuadrat. X dikali 2 2x. Min 2 dikali X min 2x. Min 2 dikali 2 min 4. Nah, ini kan habis karena 2x dikurang 2x hasilnya 0. Jadi x kuadrat dikurang 0 ditambah 0 dikurang 4. Nah, ini kan sudah sama bentuk yang di atas kan, yang tadi. Nilai x-nya itu bernilai 0, jadi kita tidak tulis. Jadi karena x kuadrat ditambah 0 dikurang 4, nah 0-nya ini udah nggak dianggap aja, dia terbuang. Jadi tinggal x kuadrat dikurang 4. Jadi udah tahu pemfaktoran. Jadi kalau mau memfaktorkan itu kita buka kurung dulu buat kurung 2, terus lihat angka paling terakhir. Kalau misalnya ada angka tengahnya, lihat dulu misalnya lihat x kuadrat ditambah 3 kurang 6 misalnya. Nah, kita buka kurung dulu. Ini enggak. Jadi kalau ini kita buat kurung x dan x. Kita lihat angka 6 di belakang. Nilai berapa yang dikalikan menghasilkan 6 dan dikurangkan menghasilkan 1? 3 dan 2. 3 dikali 2 6. 3 dikurang 2 1. Berarti 3 di sini misalnya 3, di sini 2. Nah, ini tidak asal kita jumlah kita tidak asal kasihkan tanda plus atau min di sini. Kita lihat lagi di sini. Nah, kalau misalnya dia minus, berarti ada salah satunya itu minus, ada salah satunya plus. Terus kita lihat lagi di sini. Kalau kita berikan tanda plus di sini, terus tanda minus di sini, apakah hasilnya plus x min 3 ditambah 2? Berarti ini kan minus kan, karena minus 3 ditambah 2. Hasilnya nanti minus. Jadi harusnya di sini adalah 3 plus 3, di sini minus 2. Oke, kita kalian. X dikali x kuadrat. X dikali minus 2 minus 2x. 3 dikali x plus 3x. 3 dikali minus 2 minus 6. Jadi x kuadrat 2x ditambah 3 minus 2x ditambah 3x dong. Kalau dulu gurunya kakak ngajarinnya kayak gini. Minus itu kita punya utang 2, terus kita punya uang 3.000, kita membayar utang kita 2.000, sisanya berapa? 1. Berarti tambah x dikurang 6. Jadi ini hasilnya. Jadi udah tahu kan pemfaktoran? Udah? Insya Allah. Jadi cara gampangnya itu kita buka kurung dulu 2. Oke? Mau dicatat nggak? Berantakan ya? Nanti deh. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ini kan. Jadi hari ini kakak cuma mau merefleksi saja, tidak terlalu detail karena kemarin kita sudah pelajari kan? Ya. Oke. Kalau ada daerah asal fungsi, dia penjumlahan, pengurangan dan perkalian itu sama ya rumusnya. Rumusnya gimana? Kalau ini apa? DF. Ini apa? DF dan DG. Daerah asal fungsi F. Ini daerah asal fungsi apa? Ingat ya, DF itu daerah asal fungsi F dan DG itu daerah asal fungsi G. Penjumlahan, pengurangan, perkalian itu rumusnya sama. Dia sama-sama domain atau daerah asal fungsi F kita apa ini namanya? Iriskan dengan domain fungsi G. Jadi ingat, tiga operasi itu dia sama, rumusnya seperti ini saja. Yang beda itu apa? Gimana? Di operasi apa?
pembagian. Pembagian itu dia sebenarnya ini, tapi ada tambahan lagi. Pembagian kan misalnya 1/A. Ini A-nya boleh nol atau tidak? Boleh nol atau tidak? Jadi A tidak sama dengan nol. Nah, sama seperti ini. Fx per Gx, di mana G-nya tidak sama dengan nol. Kenapa tidak sama dengan nol? Kemarin Ustazah sudah kasih tahu loh. Ada yang mau menjawab? Kalau 1 dibagi 0, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 0 kah? Atau 1? Berapa? 1 bagi 0? Berapa? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi artinya dia tidak ditahu ini. Jadi dia bukan merupakan bilangan real. Gimana kalau bilangan real itu dia nyata, dia terdefinisi, ya kan? Kalau 1 dibagi 0 itu dia tidak tahu di mana keberadaannya. Jadi 1 dibagi 0 itu tidak bisa. Jadi kalau pembagian dia punya syarat. Nah, syaratnya yang harus kita penuhi. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi syarat ini, 3Gx tidak sama dengan 0, tidak terpenuhi, jadi dia tidak bisa. Oke? Nah, berarti kalau pembagian df beririsan apa? dg beririsan lagi dengan x, di mana gx tidak sama. Nah, paham? Oke, lanjut. Nah, konsep yang kemarin kan, nanti ini PPT-nya kakak share tuh. 1 dibagi 1/A itu di mana A tidak boleh sama dengan 0, kan? Akar A, jadi A-nya lebih besar dari 0. Kenapa? Kenapa kemarin harus lebih besar dari 0? Kenapa misalnya akar min 1? Apa bisa? Apa ini merupakan bilangan real? Bukan. Kenapa? Ini bilangan apa lagi namanya kemarin? Ayo. Imaginer. Jadi akar itu harus positif atau paling tidak 0. Jadi dia harus 0, 1 dan seterusnya. Jadi tidak boleh kiri, tidak boleh min 1, min 2 gitu. Oke? Jadi ini ingat harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini 1/akar A. Gimana ini? Dimana A-nya harus lebih besar. Kenapa tidak ada sama dengannya lagi? Kenapa cuma lebih besar 0 aja? Kenapa? Karena dia di bawah. Kalau dia ada sama dengannya di sini 0, akar 0 itu kan 0. Jadi dia 1 bagi 0 dong. Jadi tidak terdefinisi. Jadi dia harus lebih besar aja. Kalau misalnya X besar 0, 0 termasuk atau tidak? Tidak. Jadi dia dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya X lebih besar sama dengan 2, 2-nya termasuk tidak? Masuk. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Sudah paham? Siap untuk mengerjakan LKPD? Oke? Siap tidak? Oh, kakak kasih contoh deh 1 biar lebih mudah. Misalnya kita ini adalah 1 2x per akar x minus 2. Oh iya, kemarin Ustaz kasih ini kan garis bilangan, cara menuliskan pakai garis bilangan, masih ingat? Masih kan? Jadi nanti Ustazah kasih LKPD menuliskannya pakai garis bilangan, oke? Nah, ini cara kerjanya gimana? Fx dibagi Gx. Ini Fx-nya, ini Gx-nya. Rumusnya gimana? Jadi rumusnya tadi yang ini kan? Nih. Nah, rumusnya kan tadi ini. df per g. Berarti ini kan
berarti F dibagi G. Tapi untuk mencari domainnya kita langsung saja ini. Berarti domain F beririsan dengan domain G. Jadi kita harus cari sesuatu sebenarnya. Kita harus cari domain ini dan domain ini, kan? Domain ini kan fx ya. Domain F berapa? Ingat? X di mana X apa? Elemen real. Kemarin Ustazah sudah kasih tahu kalau misalnya dia fungsi linear dan fungsi kuadrat, selalunya domainnya adalah X elemen R. Kenapa? Karena apapun bilangan X yang penting dia masuk di ranah bilangan real, dia akan terdefinisi 2x. Apapun misalnya 2 dikali 1 tetap 2, 2 dikali 2 4. Artinya dia terdefinisi, tidak menghasilkan tak hingga gitu ya kan? Paham? Jadi ingat, kalau dia fungsi linear, ini fungsi apa? Linear atau kuadrat? Linear. Kenapa? Karena pangkatnya, ingat, linear itu pangkat tertingginya 1. Kalau kuadrat pangkat tertingginya 2. Oke. Jadi setiap fungsi linear dan kuadrat selalunya X elemen R. Oke, ini GX-nya lagi DG. Berapa ini? Berarti X dikurang 2 lebih besar 0. Berarti X lebih besar berapa? Lebih besar sama dengan 2. Jadi DG-nya itu dia X di mana X lebih besar atau sama dengan 2. Oke. Sekarang yang ini lagi. GX tidak boleh sama dengan 0. Ini. GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X dikurang 2 tidak sama dengan X tidak sama dengan berapa? 2. Oke. Kita sudah memperoleh DF-nya, DG-nya, dan yang ini. Kan? Kita masukkan ke rumus ini. Oke? Berarti DF per G sama dengan berapa ini? Nih. X di mana X elemen real, bilangan real, beririsan dengan ini. X di mana X tidak boleh lebih besar atau sama dengan 2, beririsan lagi sini ya dengan X di mana X tidak sama dengan 2. Bagaimana kemarin? Kalau beririsan, kalau X elemen R, ini kita pakaikan garis bilangan ya. Mana ya garis bilangannya? Terus aja lah. Kelihatan yang sebelah sini? Kalau X elemen real dia di mana? Di sepanjang garisnya. Nah, X lebih besar dari 2, bulatannya penuh atau tidak? Penuh atau tidak? Penuh. X lebih besar atau sama dengan 2? Penuh. Sini. Jadi kalau ada tanda sama dengannya, misalnya X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil atau sama dengan 2, itu bulatannya penuh. Lagi kita menjelaskan bolong. Kenapa bolong? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Ini tidak sama dengan. Nah, bagaimana ininya? Arahnya X lebih besar atau sama dengan 2? Oh, itu loh. Arahnya kan ke sini juga kan? Kalau X elemen real. Kalau yang X lebih besar dari 2, arahnya kemana? Kanan. Kalau X tidak sama dengan 2, arahnya kemana? Kiri, kanan juga. Tapi 2-nya tidak termasukkan. Nah, yang mana yang memenuhi, yang mana memiliki tanda panah? Tiga-tiganya, ini kan? 1, 2, 3. Yang ini tidak ada tanda panahnya. Berarti kalau kita lihat dari sini, X-nya lebih besar dari 2. Kenapa? Karena di sini dia tidak sama dengan 2. Berarti
tidak ikut kan? Berarti kita langsung ke sini. 2 lebih besar, X lebih besar dari 2. Jadi kalau misalnya ini kita lihat yang bolongnya itu tidak ikut. Berarti X lebih besar dari 2. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Masih bingung? Karena ini bolong berarti ini duanya termasuk kan? Tapi yang ini tidak termasuk duanya. Karena ini full termasuk duanya. Kalau ini bolong berarti duanya tidak ikut. Kalau kita lihat dari garis bilangannya, kalau 2 ini kita ikutkan, yang di sini di mana duanya? Padahal 2 yang di sini tidak ada, tidak ikut. Jadi harus kita mengikut ke yang lubang. Oke? Yang lubang itu duanya tidak ikut. Karena duanya tidak ikut berarti dia lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2 berarti ikut atau tidak? Enggak kan? Jadi misalnya kayak 2, sekian gitu kan, sampai 3 gitu. Karena bilangan itu sebenarnya ada koma kayak 2,1, 3 gitu. Jadi duanya tidak ikut, berarti kalau duanya tidak ikut berarti X lebih besar dari 2. Jadi hasilnya di sini berapa? X di mana? X dari 2. Tuh. Soalnya ada lagi sendiri kayak X real biar lebih bagus, lebih terdefinisi lagi. Oke, paham? Oke, kalau paham, mari kita kerjakan KPD. Kemarin kakak sudah bagi KPD, sekarang kakak tinggal tambahkan di halaman akhirnya aja. Sini yang namanya Zakia, Fitriatul sama Aura yang mana? Oh, Takfir. Yang adanya yang mana? Sendiri? Iya. Nanti ya kakak. Nah, kalau Dinda, Roselia sama Selina kerja ya, karena ada namanya. Jadi kakak Lala, Widya, Mifta masih minum 2 ya? Ya, gabung aja kalau enggak. Ya, gabung aja mbak. Ini 2, ini 2. Oke. Bisa? Ya, ya, ini. Oke. Bisa kerjanya? Lihat bagian akhir dulu. Kan ada titik-titik, kalian tinggal isi titik-titiknya. Untuk A tadi apa? Kalau linear sama kuadrat, domainnya di mana? Apa? Cari dulu domain fungsi F-nya. Domain fungsi F kalau fungsinya linear sama kuadrat tadi domainnya apa? X elemen bilangan di X di mana? Lebih besar ya. Cari lagi untuk B, GX-nya. Lihat GX itu dia akan kalau akan pakai kalau bisa cari nama ada juga mana pakai ya. Jadi ya lebih dewasa itu dia ada yang apa jelaskan dulu GX berapa.
terus bisa dibagi tidak? Ini jadi 3x yang tersisa. Berarti 2x lebih besar sama dengan 6 sama dengan x sama dengan 8. Nambah 2 ini dipindah x lebih besar atau sama dengan x yang di bawahnya kita tulis. Ya. Ini pindah jadi Mana ini bisa nggak? 6 saja tuh saya. Ini pindah bagi 2. Bagi 1 dan di 6-nya saja. Itu mana ditulis? 3. X lebih besar dari 3. Ini 3. Iya. Udah kan? Enggak, lebih besar. Yang kedua, jadi hasilnya di sini Itu gimana? x Ini fx dikurang berapa? Gx. Oke. untuk yang di sini dg-nya dia itu masih yang mana? Ya. Sama. Ingat caranya. Nih, fx ditulis dulu rumusnya. Makanya tulisnya Kurang apa? x kurang Ya. ya betul ya coba tulis rumusnya itu Tulis fx-nya nilainya berapa? g dalam kurung x Nilainya berapa? nilai fx-nya tulis kembali tahu bisa ini ya itu yang Udah, kalau gitu kan tidak ada yang langsung sejenis kan? Tadi terus diajarkan, jadi langsung ke ini cara mencari PG-nya yang domain daerah asalnya. pilihnya yang dapat tadi ya Gimana tadi? Itu beririsan dengan apa? Ya, terus DFG-nya tadi sudah didapatkan di bagian A sama B. Masukkan ini apa? Gimana? Ini kok tadi isinya? PG-nya yang mana? Kilo. Ya, tiga di mana? Ya, nah, udah Kak, X itu kan tidak bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan, berarti dia suka itu. Ya. Itu rumusnya apa? Ya, x lagi Dirisan dengan DG. Ya, itu. ini apa ya? Dirisan dengan DG. Kak, ini yuk Ya, itu ada yang atas ya. Coba itu gunanya tinggal tulis aja. Itu kan kita sudah dapat domain F dan domain G tadi yang ini dari A di domain F di domain G nya kan. Terus masukkan ke situ. Di belakang ya. Itu DF di G di DF. Kalau X yang X dalam ini beririsan dengan X besar dari 3 yang mana yang mana? bukan G Kan? Ya. Jadi langsung 3 iya. besar G X tiganya di dalam. ya dalam kurung x Nah, kayak gitu kan. ini langsung seperti itu gitu Kan kayak apa namanya? Mungkin salah bentuk aja X di situ. Ya, ini lain aja ya. Kayak gitu. udah langsung nilai fx-nya tanya berapa ya Gimana? Ya. Kalau nilai x
X besar itu tidak ada kayak apa nih? Apa ya? Langsung ada X besar dulu. Itu. Ada? Iya. Oh iya, dia bisa kayak kamu udah pembagian. Gimana itu? Tuh. Ya, tapi yang di X tadi, X tidak sama dengan nol. X tidak sama dengan nol berarti apa? Ini. Ya. Ya. Iya, ini. Berarti 2X kurang 6 tidak sama dengan nol. Berarti berapa? Lanjut. 2. Iya, berarti X tidak sama dengan ya, saya akan menilai X-nya yang dimasukkan X-nya didapat ya. Ini caranya pakai cara lainnya apa? Ya, ini kan X jadi besar 3 ini X dan 3 oh ya itu ini salah tulis aja soalnya cuma X sama besar ditambah 2X X besar 3 ya kita salah tulis maafnya ini yang mana ini ya dorong tinggal dirasikan aja nih pakai yang ciptakan ya pakai yang itu bagian ayo ini apa ya terus langsung ya jawabannya berapa? Enggak DF kalau apa boleh sama dengan atau tidak? Sama dengan atau tidak? Jawaban F tadi kan sudah didapat di bagian A, kan? X dapat di bagian A, terus D-nya juga sudah didapat di bagian B. Lain gimana? Ini maksudnya kalau bagi 2 ya X nya berapa? Itu X-nya berapa? Terus bawahnya nah ini kita ini ya ini ya terus iya penukarannya terus itu tinggal masih ya ya terus yang ini pakai bahasa yang tadi 2S ini kurang-kurang ya tidak sama dengan nol jadi keluar dulu di antara apa kalau yang tadi ini kan tidak ada nah kalian tidak itu tidak ada X tidak sama dengan idealika karena sintika ya bukan X dulu baru tika ada kata pakai gimana itu boleh gimana oh ya 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 oh kenapa Pak?
bagus. Oh, udah semua berarti garis. Iya. Terus Ini garis ini garis darat. Ini iya Pak itu. ya depan ini ya, Kak. Iya. Terus yang mana Mereka lagi? contoh yang ini. Iya. Mana warnanya ini? Ya, ini. Oh, ini. Ya, ini termasuk tiganya. Ada garis itu harus tiga di sini. Kan warnanya Tiga. Dia termasuk tiga berarti makanya terus apa? Penuh. Iya. Mana yang masuk? Mana yang ini? Iya, berarti berapa? Kita kalau dia X termasuk tiganya berarti lingkarannya coba. Ya. Ini kata ini Dia dia bahasanya berarti mana? ini kan tidak termasuk berarti tiga kesananya berapa? X lebih apa? Kasih nama. Besar? Biar bikin Iya. garis belakang. Jadi ini ini yang yang sama gitu gitu dong. Gitu loh. Nah, ini sama aja. Ya, sama aja. Jadi masih ada. Yuk. Ini lingkarannya semua apa tadi? Enggak, karena jadi berarti kalau dia tidak sama dengan tiga berarti dua nggak masuk, apalagi masuk empat. Nah berarti bagaimana garisnya? Ya, jadi kalau tidak masuk tiganya berarti kita jadi mulai garisnya lagi enggak di bawah ini. Nah, Oke, bulatannya itu ada sudah. Ya, oke. Terus yang termasuk karena tiga tidak termasuk berarti X-nya harus apa? Kalau itu tiga bisa tiga. Karena terus nah yang benar kan di sini kan yang kanan berarti kalau tiga tidak termasuk berarti ya. tidak. Oke, Ya, kalau misalnya ada yang karena tiganya nggak ikut kan, tiganya nggak ada, dia nggak masuk, iya kan? Sudah semua? X tidak sama dengan oke. Nah, cara carinya pakai garis bilangan itu. Pertama patokannya di sini dulu. Buatan tugas belakang ini. Kalau dia dikasih berarti dia Semua kan semua garisnya jadi tanda-tandanya di semua. di atas di sini. Yang kedua lagi. Bawa dua. Nah ya, ada kelompok yang mau mempresentasikan, langsung naik aja, oke? Iya. Tadi yang selesai duluan yang mana? Ini kan? Iya, iya kan? Atau yang ini? Ini. Oke. Ini tandanya kemana? Ya, dua-duanya biar nggak malu temannya. Apa apa? Sudah naik aja. Mempresentasikan hasilnya Sini. yang bagian Enggak, dia kan masuk dua, dia juga masuk empat. bacanya. Dia masuk. Berarti dia kayak gini. Yang satu. nggak mau naik. Oke, sudah aja. Bukan yang kalau yang tidak masuk dua, tapi ini dia tidak termasuk tiga jadi masuknya. Nih, ayo perhatikan temannya yang mau presentasi. Sini Pak.
jadinya X, di mana X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 3 sama? Sama. Nah, Ya, aja sama. bagian C. C. F dikurangi G Baca aja. sama dengan Fx min Gx sama dengan X kuadrat plus 2X dikurangi akan 2X min 6. Sehingga domain dari F dikurangi G X sama dengan DF dikurangi G sama dengan DF irisan DG sama dengan X di mana X elemen real irisan X di mana X lebih besar sama dengan 3. Jadi hasilnya X di mana X lebih besar 3. Oke, benar. Yang ada yang sama? Oke, sama. Oke, makasih Mbak. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya dari yang cowoknya lagi mau dengar suaranya. Ayo, coba naik aja. Mas Ali sama Mas ini. Ayo naik Mas, 2 orang aja nggak apa-apa. Bagian D. Ayo naik 2 orang. Kalau mau sendirian ya apa? Kalau mau biar ada yang cewek dan yang cowoknya dengar suaranya. Oke. Sehingga domain dari F satu Gx irisan F DG irisan D tidak sama dengan G irisan mana X kurangi 6 sama dengan 0 di mana X di mana X elemen R tulisan X bisa 3 tulisan G X di mana X tidak sama 3 sama dengan X di mana X lebih besar. Oke, jawabannya X gimana X lebih besar 3. Sama? Jawabannya sama Mas Ali? Sama. Oke, beri tepuk tangan dulu sama Oke, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan. Sekarang masih semangat tidak? Masih dong. Ayo semangat. Semangat. Ya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar per kelompok. Nah, untuk melihat lagi kelompok kalian, kakak mau kasih kuis sendiri-sendiri. Jadi nanti kuisnya ada pilihan ganda kok, langsung dijawab. Angkat tangan langsung jawab, oke? Yang menjawab banyak kakak kasih banyak hadiah juga, oke? Oke. Ayo, tunggu cabut dulu. Oke, 1, 2, 3. Yuk, ayo.
dari apa? Loh, yang konsepnya kan yang ini tadi yang A. Nah, kenapa tadi kan konsepnya 1/A itu kan akar A gitu. A harus lebih besar dari 0. Nah, kok kenapa jawabannya yang B yang kecil, lebih kecil? Gini. Yang diambil kan cuma ini, 1 dikurang X lebih besar atau sama dengan 0. Yang pindah luas kan min X kan, yang terus kan 1 kan besar dari 1. Nah, ini kita mau positifkan yang X-nya, berarti kita kalikan dengan apa? Minus. Jadi kedua luas kita kalikan dengan minus. Jadi minus X dikali minus maksudnya X. Berarti plus X ya. Nah, ini bermasalah di sini. Kalau kita kalikan dengan minus, tandanya itu harus kita balik. Kita jadikan tanda kecil gitu. Jadi jadi misalnya ini minus X lebih besar dari 1. Atau kalau misalnya masih bingung kayak gini, 1 lebih kecil dari 2. Oke? 1 lebih kecil dari 2. Ini benar atau salah? Benar. Kalau kita kalikan dengan minus dua-duanya, berarti kan minus 1 dan minus 2. Minus 1 lebih kecil dari minus 2. Benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Karena salah, jadi kita harus menjadikan ini benar. Kalau kita jadikan ini benar, berarti tandanya dibalik. Jadi minus 1 lebih besar dari minus 2. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Masih ada 1 nomor lagi kuisnya. Ayo Mbak, sama Masnya udah lihat. Satu lagi terakhir, ini agak levelnya. 1, 2, 3. Ya, coba. Ini dicatat aja nggak apa-apa. Ini pembagian F per GX. Kakak tunggu kok nggak ada waktu kok. Coba. X besar 5. X besar 5 Mas Ari tadi ya? Oke, kita lihat. X 1 besar X apa? A, B, siapa deh? Apa? Oke, ayo. Mas Ali masih mau berusaha. Mau dapat hadiah itu Mas Arinya. D? A atau D? A. Kubu A, kubu D, yang mana benar? A atau D? Coba yang mana? ada jawabannya. Gak ada jawabannya. Iya. Coba dilihat lagi. A. Yang benar? A. Oke. X lebih besar min 5. Di situ Iya. akarnya. Oh iya, salah. Harusnya X lebih besar minus 5. Kurang minusnya. Mungkin kakak ini ngantuk. Jadi nanti tak revisi, maaf ya. Salah. Oke. Selesai. Kurang lagi. Nah, akan ada pesan dan kesan karena hari ini hari terakhir akan mengajar di sini. Jadi terima kasih buat adik-adik yang semangat selalu mengikuti kelas Ustazah Winnie dan Ustazah Putri. Gak apa-apa kalian hari ini itu belum bisa, tapi kalian harus mencoba lagi agar terbiasa. Karena seseorang itu akan mencoba terus baru bisa terbiasa gitu. Kakak juga di sini awalnya belum terbiasa, tapi kakak mencoba jadi akhirnya terbiasa di sini. Kakak senang sih di sini. Terus sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kita ketemu kalian yang ke Makassar atau kakak yang kesini lagi. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu semangat. Kalian luar biasa, kalian hebat. Terima kasih adik-adik. Nah, hari ini kita telah mempelajari daerah hasil
perkalian dan pengurangan itu untuk rumus daerah sana sama atau tidak? Sama. Yang bedakannya di pembagian. Dia ada irisan lanjutannya Di X ya sama. di dx-nya itu tidak sama dengan nol. Karena katanya nol, dia tidak bisa terdefinisi. Jadi Ada yang mau ditanyakan? Untuk ini pembelajaran kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah.